Halo semua, kembali lagi di channel Social Labs, channel yang membahas dan mengungkapkan fakta atau mitos tentang beragam hal yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat. Disajikan secara menarik dan informatif sehingga mendapatkan pengetahuan baru. Manusia telah diberikan logika dan kecerdasan untuk beberapa alasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meminta umat Islam untuk mengesampingkan imannya dan kepercayaan kepadanya. Tanpa kecerdasan kita, keyakinan kita melemah. Tanpa keyakinan, kecerdasan juga terhambat. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerti bahwa manusia membutuhkan bukti untuk memiliki iman yang lebih dalam. Bahkan Nabi Ibrahim alaihi salam pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberinya bukti agar keimanannya bisa kokoh. Dari manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihi salam, hingga Nabi terakhir yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan pesan yang dibawa kepada umat manusia tidak pernah berubah. Yakni perintah untuk menyembah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang benar, dan ikuti teladan para nabinya. Pesan Islam tetap sama, yakni menyembah Allah dan mengikuti utusannya, seperti halnya dari manusia pertama Nabi Adam alaihi salam. Beberapa bukti bahwa Islam adalah agama yang benar semakin banyak ditemukan seiring dengan penemuan-penemuan ilmiah. Beberapa bukti ilmiah ini termasuk bahwa air laut tidak bercampur satu sama lain, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran ayat 55 surah 19-20. Dalam dunia ilmiah, fenomena alam ini disebut fenomena haloklin dan baru ditemukan pada awal abad ke-19 atau abad ke-13 setelah turunnya wahyu dalam Al-Quran. Sampai saat itu, diperkirakan hanya ada satu objek homogen yang mengalir bebas melalui lautan. Karena kekuatan fisik yang disebut tegangan permukaan air laut yang berdekatan tidak bercampur. Disebabkan oleh perbedaan kepadatan perairan mereka, tegangan permukaan mencegah mereka berbaur satu sama lain, seperti dinding tipis di antara mereka. Lalu adanya ekspansi alam semesta. Bahwa alam semesta terus berkembang sebab dia memiliki permulaannya sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Pada permulaan abad ke-20, satu-satunya pandangan dalam komunitas ilmiah adalah ukuran alam semesta tetap dan keberadaannya tidak terbatas. Akan tetapi, penelitian modern telah mengungkapkan alam semesta sebenarnya memiliki permulaan dan terus mengembang. Fakta-fakta yang dijelaskan dalam Al-Quran di era ketika teleskop dan kemajuan teknologi serupa tidak ditemukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan berkali-kali dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di beberapa tempat namanya diterjemahkan sebagai terpuji. Inilah nama yang diterjemahkan dari nama Muhammad. Menurut Zakir Naik, kata terpuji digunakan dalam terjemahan bahasa Inggris untuk kata Yunani, parakletos, yang berarti penasehat atau teman yang baik daripada penghibur. Parakletos adalah bacaan yang salah untuk periklitos. Yesus atau Nabi Isa sebenarnya menobatkan Ahmed dengan nama. Bahkan kata Yunani, paraklit mengacu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rahmat bagi semua makhluk. Setiap nabi datang dengan akhlak dan moral yang baik. Nabi Muhammad tidak terkecuali. Dia dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya dan jujur bahkan untuk musuh-musuhnya atau mereka yang menentang dakwah Islam. Setiap nabi datang dengan keajaiban. Nabi Muhammad, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melakukan banyak keajaiban. Selama kenabiannya, salah satu mukjizatnya adalah bahwa dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membelah bulan. Banyak orang di seluruh dunia juga menyaksikan terbelahnya bulan dan itu terekam di banyak belahan dunia. Hal ini sudah dibuktikan pula secara ilmiah oleh ilmuwan serta astronot modern dunia saat ini mengenai tanda-tanda jejak bahwa bulan pernah terbelah. Jika satu keyakinan menegaskan malaikat adalah Tuhan itu sendiri, yang lain menegaskan malaikat adalah setan,
dan yang lain menegaskan malaikat adalah ciptaan Tuhan. Ketiganya tidak mungkin benar pada saat yang sama karena mereka saling bertentangan. Ini adalah kebenaran logis yang sederhana. Kebenaran hanya bisa tunggal dan segala kepalsuan lainnya. Memang benar mengatakan kita bebas untuk mempercayai apapun yang kita ingin percayai, tetapi itu tidak membuatnya menjadi kebenaran. Kebenaran itu tunggal. Itu tidak dapat bertentangan dengan dirinya sendiri. Tuhan itu satu. Kebenarannya tunggal. Semua nabinya datang dengan pesan tunggal. Kebenaran dari mereka dan Tuhan kita.